Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Marcel Kolimon, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sungai Sega Berau, Mupel, Kaltara Berkat. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai rangkaian aktivitas kita di hari ini, bersama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ia akan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk nafas kehidupan baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami di hari ini. Kami akan memulai segala rangkaian aktivitas kami. Kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami dengan sabda kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan dan lakukan di hari ini, semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti dan memahami. Bahkan kebijaksanaan Tuhan anugerahkan untuk kami juga boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita ilustrasi tentang sepasang suami istri yang mengikuti ibadah hari Minggu. Dalam peribadahan itu, nampaknya suami istri ini sangat menikmati dan menghayati semua perjalanan ibadah pada saat itu. Ketika puji-pujian dinaikkan, mereka pun juga menyanyi dengan begitu baik. Ketika firman Tuhan diberitakan, mereka pun juga mendengar dan merenungkan firman Tuhan itu dengan baik. Sampai mereka mengikuti ibadah itu dengan baik sampai selesai. Namun, ketika dalam perjalanan pulang, dalam percakapan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini, ternyata ada perbedaan pendapat dari percakapan yang mereka lakukan. Sehingga dari perbedaan pendapat itu, timbullah argumen demi argumen yang dilontarkan oleh sepasang suami istri ini. Dan pada akhirnya mereka pun berkonflik dan mereka pun juga berdiam-diaman satu dengan yang lain sampai tiba di rumah. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita ilustrasi ini kita dapat melihat bahwa seringkali kita hanya melakukan ibadah itu hanya sebatas ritual saja. Tetapi kita tidak mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Atau seringkali kita tidak mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20.
dalam khotbah Yesus di bukit, ia ingin menegaskan kepada murid-murid dan para pengikutnya untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan kita pada pagi hari ini menegaskan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan itu. Artinya bahwa apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah janjikan, itu jugalah yang Yesus nampakkan dalam seluruh kehidupannya bersama dengan umatnya. Ia ingin menunjukkan contoh dan teladan yang baik, tidak hanya sebatas mengajar, tidak hanya sebatas memberikan nasihat, tetapi Yesus hadir untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu. Bahkan dalam firman Tuhan, Yesus tegaskan agar kehidupan para pengikutnya tidak sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang nampaknya pintar dalam memberitakan firman Tuhan, yang nampaknya kehidupannya saleh dalam seluruh kehidupan bersama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun sayangnya mereka tidak sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diingatkan untuk tidak hanya mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau diajak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dimanapun kita berada. Dalam segala tugas, tanggung jawab pekerjaan, bahkan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita hadir untuk menjadi pelaku firman Tuhan melalui sikap, tutur kata, dan juga melalui pikiran kita. Sehingga dari kehidupan kita, nama Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Kehidupan kita menjadi cerminan wajah Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari hadir menjadi saksi Yesus Kristus dengan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan berkati kita dengan sabda kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami di pagi hari ini untuk menjadi pedoman dan pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa di surga untuk tidak hanya dapat mendengar, merenungkan dan memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi jauh lebih daripada itu, kami juga boleh hadir untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Dalam segala tugas, tanggung jawab pekerjaan, bahkan pelayanan kami, kami boleh hadir menjadi saksi-Mu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa di surga, dalam segala langkah kehidupan yang kami jalani di hari ini. Kami mohon Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga seluruh kehidupan kami juga boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami serta ungkapan syukur kami Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah datang dan berdoa kepada Engkau. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.